Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama hijrah saya Siti Sarah. Saya lahir di Bandung, tapi saya lebih banyak dari masa kecil di Jabodetabek, pindah-pindah. Dan terakhir sekarang saya menetap di Tangerang. Saya sekitar bulan Maret tahun kemarin 2021 dimualafkan di Tangerang oleh guru saya. Dulu saya terlahir di keluarga yang lingkungannya semuanya beragama Buddha. Jadi saya itu dibesarkan di keluarga Buddha. Agama yang saya anut pertama kali adalah Buddha. Karena saya pun tidak mengetahui agama lain saat itu. Tetapi setelah saya menginjak ke sekitar saya masuk SMP, saya berpindah ke agama Kristen karena ada beberapa dari anggota keluarga besar, terutama ada salah satu om saya menjadi pendeta di sebuah gereja. Akhirnya saya pun karena masih terus mencari jati diri saya semasa saya remaja, saya berpindah ke agama Kristen. Dan setelah itu baru saya setelah saya bekerja ya, itu pernah saya mencari-cari jati diri saya lagi karena memang saya ragu-ragu gitu dengan saya sempat bolak-balik di agama Buddha dan Kristen itu berulang kali ya. Saya sempat juga nggak punya agama juga pernah ya beberapa tahun ya, karena dengan keadaan kehidupan dan tekanan dari keluarga, dengan lingkungan kehidupan yang saya merasa hidup itu begitu berat, dan saya juga nggak tahu saat itu, saya nggak tahu saya harus ke Tuhan apa yang bisa menolong saya, dan saya tidak menemukan itu semua di agama lain, nggak mendapatkan ketenangan jiwa, ketentraman batin. Dan saya baru menemukan kedamaian itu setelah saya mengenal agama Islam. Sewaktu saya di agama Kristen, saya tuh sempat karena saya begitu besar keinginan untuk mempelajari suatu agama, terus saya ingin merasa ketentraman jiwa, saya sempat mengikuti semua kegiatan aktivitas ibadah gereja yang selain di hari ibadah hari Minggu. Saya tuh aktif di ibadah wanita muda, terus ada lagi kegiatan ibadah dewasa muda, ada lagi kegiatan profesional. Jadi ada komunitas-komunitas yang seperti itulah di dalam gereja, kebaktian di luar hari Minggu yang sebetulnya tidak wajib, tapi saya pergi hanya untuk mendapatkan apa yang saya tidak temukan selama saya mencari ini Tuhan Yesus itu apa sebenarnya, apakah bisa memberikan apa yang saya cari di dalam hidup ini gitu. Karena begitu besar keingintahuan saya dalam suatu agama yang saya anut, saya memikirnya begini, supaya saya bisa mendapatkan ketenangan jiwa, saya berpikir bahwa saya harus mempelajari kitabnya agama Kristen, yaitu Alkitab, dan saya benar-benar bersungguh-sungguh setiap hari itu mengikuti. Bahkan di gereja-gereja itu kan suka diberikan ya 365 hari punya bacaan. Saya ikut itu, saya ikuti supaya saya berpikir bahwa dalam 1 tahun saya bisa menggenapi, membaca dan memahami isi Alkitab sepenuhnya. Tetapi ternyata itu tidak saya temukan, karena setiap kali saya membawa sesuatu ayat yang saya tidak dapat mendapatkan tafsirannya, misalnya saya mencari pendeta atau mencari komunitas gereja, tapi saya nggak menemukan jawaban yang saya cari, karena kebanyakan dari mereka itu memberikan penjelasan, tetapi penjelasan itu menggantung ya, nggak sampai saya, istilahnya begini, mungkin ada sebagian orang menganggap kalau dijelaskan secara singkat dapat memahami. Kalau saya tipe orang yang mencari tahu sesuatu harus sampai detail. Jadi saat itu saya tidak menemukan, dan saya sangat kecewa gitu. Kenapa? Kok setiap saya menanyakan suatu pertanyaan, terutama tafsiran dari ayat itu yang saya tidak memahami kisah ceritanya, mereka selalu membolak-balikan
kepada ayat-ayat dalam Alkitab yang lain yang menurut saya setelah saya baca ulang itu tidak ada kaitannya dengan ayat yang saya pertanyakan. Jadi nggak menjawab gitu. Selalu hidup itu kayaknya nggak jelas ya. Ini sebetulnya Tuhan Yesus punya kitab suci ini kok nggak menjawab pertanyaan kehidupan kita ya. Dan orang-orang di sekitarnya pun yang mempelajari agama itu pun mereka pun sebetulnya nggak tahu ya memahami apa enggak apa yang kita tanyakan. Dan kadang-kadang kalau kita berpindah-pindah gereja, karena kalau di agama Kristen itu kan bisa bebas ya, mau ke gereja mana aja bertanya bisa ya. Jadi tanya aja gitu ke gereja yang satu. Pertanyaannya satu sebenarnya, tapi yang dijawab oleh beberapa gereja tidak ada yang sinkron. Dan itu membuat saya heran, kenapa seolah-olah mereka itu harus membuat satu cerita yang berbeda-beda, tapi itu pun tidak menjawab apa yang kita cari ya. Bahkan kalau kita tanya seperti Kristen Katolik ya, karena ada beberapa saudara masuk Kristen Katolik ya, dan kita tanya kenapa patung Bunda Maria harus disembah, itu pun dia tidak bisa menjawab sampai saat ini. Kalau kita tanya kembali, dia belum bisa menjawab itu. Sedangkan itu adalah agama yang dia anut semenjak dia dari bangku SD. Dan dia sudah dewasa. Harusnya kan orang yang sudah punya pengalaman di satu agama lebih dari 20 tahun, masa dia tidak memahami agamanya? Karena dulu saya punya kakek saya pernah jalan sama saya, saat itu hujan besar terus banjir ya. Kita melewati satu kelenteng. Dan secara spontan kakek saya sempat bilang begini, "Oh, kalau banjir manusia yang ada di dalam kelenteng itu harus mengangkat semua patung-patung itu, memindahkan ke ruangan dan tempat yang lebih tinggi." Berarti Tuhannya kita saat itu, kalau kita di agama Buddha, Tuhannya kita pun tidak bisa menolong diri kita sendiri katanya. Tuhannya tidak bisa menolong dirinya sendiri katanya. Padahal itu kan cuma banjir aja. Harusnya kalau dia bisa menolong dirinya sendiri, dia bisa berbuat sesuatu hal supaya patung-patung itu tidak terkena banjir. Tapi ini enggak. Kita melihat sendiri bahwa begitu banyak berbondong-bondong yang mengangkut patung-patung itu, memindahkannya. Jadi sempat pulang kita sempat berbincang-bincang dan membahas bahwa Tuhannya aja nggak bisa menolong dia, bagaimana dia mau menolong kita sebagai umatnya. Itu yang membuat salah satu penyebabnya kita berpikiran, oh di Buddha itu seperti itu ya, ternyata nggak bisa menolong dirinya sendiri, bagaimana dia mau menolong kita yang begini banyaknya. Memang di dalam keluarga lingkungan Tionghoa itu rata-rata hampir semua dari kecil itu sudah dibesarkan dengan pemikiran bahwa Islam itu bukanlah suatu agama, bahwa orang Tionghoa itu sebaiknya menganut agama lain selain Islam. Dan rata-rata hampir semua keluarga Tionghoa itu tidak memperbolehkan adanya anak cucu ataupun keluarganya masuk ke dalam agama Islam, karena semua orang berpikirannya negatif. Jadi di awal-awal itu saya nggak punya pandangan apa-apa tentang Islam, hanya taunya oh kita nggak boleh masuk agama Islam. Itu udah satu yang pasti ya. Yang kedua adalah dimana kita selalu saat bertanya, oh kenapa ya orang itu berpakaian seperti itu, keluarga kita pasti selalu memberikan jawaban dan komentar-komentar yang negatif, sedangkan mereka sendiri sebetulnya mereka pun tidak memahami apa yang umat Islam lakukan dengan pakaiannya, dengan caranya mereka beribadah. Mereka hanya memberikan gambaran yang ada dari entah dari mana itu, mungkin dari leluhur semua itu udah turun-temurun bahwa Islam itu seperti ini gitu. Padahal mereka tidak memahami Islam itu seperti apa. Dan perjalanan saya menemukan Islam itu benar-benar sulit, karena berulang kali di dalam hidup jatuh bangun nggak ada gitu yang mengarahkan saya kepada Islam sebetulnya. Tapi sebetulnya saya itu sempat berpikir juga beberapa kali bahwa saya ini dibesarkan di lingkungan yang mayoritas Muslim. Bahkan dari kecil pun
walaupun saya bukan orang yang biasanya tinggalnya, harusnya kalau orang Tionghoa itu kan tinggalnya harusnya di lingkungan orang Tionghoa lagi, tapi saya enggak, saya tinggal di lingkungan di Jakarta Timur, di daerah Pramuka itu kan mayoritas Muslim, dan tetangga saya begitu banyaknya, tetangga yang begitu baik itu semua itu adalah orang Muslim, yang tanpa saya sadari bahwa anehnya gitu, saya tuh sebetulnya udah berapa kali dari masa kecil juga banyak bertemu orang itu yang lingkungannya itu memang mayoritas bukan lingkungan Tionghoa saya itu. Jadi saya memang dari kecil walaupun punya teman orang Tionghoa lagi banyak, cuma tetap aja lingkungannya itu sebetulnya dari kecil itu sampai saya ini dewasa itu sempat semuanya itu saya perhatikan. Bahkan di lingkungan kerja saya bertemu orang-orang itu yang hampir semua yang selalu ada untuk saya itu adalah dari golongan Muslim. Yang aneh gitu, kadang-kadang saya suka berpikir gini, dulu banyaklah yang saya pikirkan yang keanehan-keanehan, kayak saya orang Tionghoa, keluarga saya besar, tapi kenapa ya nggak ada satupun dari keluarga saya yang menolong saya di saat saya membutuhkan pertolongan, tapi mereka yang saya tidak kenal adalah orang-orang yang sebagai teman lewat dalam hidup saya, tapi teman rasa keluarga gitu, dan semuanya itu orang Muslim gitu. Bahkan sampai saat ini, di saat setelah saya tidak diterima oleh keluarga saya, diasingkan, akhirnya saya merantau ke Tangerang pun, bahkan saya ketemu orang-orang yang saya nggak pernah kenal. Bahkan guru saya yang menolong saya begitu banyak ya, jasa beliau dalam hidup saya selama saya di mualafin, itu saya nggak pernah gitu, nggak pernah menduga bahwa akan bertemu orang yang sebegitu baiknya, yang tidak minta balasan apapun, yang dengan ikhlas menolong saya, membantu saya supaya saya bisa balik ke jalan yang benar. Jadi saya itu dulu sempat lewat ya di Masjid Lao-Tse Pasar Baru ya, Jakarta. Itu mereka lagi sholawat badar. Masya Allah, itu benar-benar saya juga nggak tahu kenapa. Pokoknya saat saya lewat situ, saya nangis, pengen nangis dengerin sholawatan itu. Dan sholawat badar itu benar-benar sangat menyentuh perasaan saya, dan saya saat itu sempat berpikiran bahwa kenapa ya hati saya ini menemukan apa yang selama ini saya cari. Saya ingin merasakan ketenangan jiwa, rasa damai, tentram itu setiap lewat masjid ini dapat gitu. Tapi saya nggak pernah menemukan rasa ini sebelumnya. Jadi saya sempat berdebat dengan diri saya sendiri bahwa ini enggak lah, mungkin saya cuma kebetulan begini, mungkin ini ya udahlah, nanti aja lihat gimana nanti gitu. Ada beberapa kali saya mendapati diri saya di saat saya punya banyak masalah, saya bisa dengan tiba-tiba juga pernah naik kendaraan umum, nggak tahu kenapa turun di dekat Masjid Lao-Tse lagi gitu setelah kejadian itu. Jadi sempat lewat lagi, terus nggak tahu, pokoknya keinginan saya untuk masuk ke dalam masjid itu, tapi saya merasa diri saya itu sebagai orang yang begitu banyak dosanya karena saya dulu sempat keluar masuk segala macam agama. Pikir saya, apa saya layak untuk masuk ke dalam sebuah gedung yang begitu bersih? Saya merasa diri saya kayaknya mustahil lah. Tapi ada di situ satu ustadz yang bilang sama saya, di dalam Islam Allah tidak melihat kita sebagai pendosa, karena Allah telah menutup semua aib kita. Allah itu bahkan memanggil kita untuk datang kepada Dia bertobat. Belum terlambat katanya untuk kita berusaha untuk berubah menjadi lebih baik. Di situ saya baru merasa gitu, seolah-olah apa gitu, ini kali yang saya cari, tapi saya juga nggak tahu, dan saya butuh waktu yang lama ya untuk benar-benar, karena diri saya berlawanan terus gitu bahwa oh enggak lah, mungkin ini cuma kebetulan, terus selalu begitu. Akhirnya ada satu kesempatan, jadi saya sempat ketemu teman lama.
Di dalam hidup itu saya selalu berpikiran segala sesuatu itu adalah suatu kebetulan. Tetapi setelah saya ketemu teman lama saya ini, dia juga mualaf ya. Terus kita pernah pergi sekali, ada acara, dia bilang katanya diajak ikut aja katanya. Terus saya tanya mau kemana, terus kita pergi ke Masjid Al-Azhar di Jakarta Selatan. Mungkin disinilah akhirnya titik balik saya menemukan Islam, di mana ada satu ustazah yang sedang memberikan khutbah di situ. Itu betul-betul menyadarkan saya, karena saat itu mereka sedang membicarakan tentang kematian. Katanya begini, nanti kalau kita mati, kita itu kemana? Jadi saya sempat terkaget-kaget, karena pikir saya begini, kita itu kan masih hidup, kenapa kita memikirkan kematian? Terus mereka bilang, dan ustazahnya juga menambahkan waktu udah mereka menjelaskan kenapa kita itu di dalam kalau orang Islam itu kenapa memikirkan kematian. Terus ada ustazahnya menambahkan bahwa saat kita berbincang-bincang pun kain kafan kita sedang ditenun oleh Allah. Itu yang menjadi salah satu sempat membuat saya takut, bahwa saat itu saya tidak punya agama. Saya lagi nggak punya agama karena saya udah menolak semua agama yang saya anut dan merasa bahwa diri saya ini terus aja dikasih ujian bertubi-tubi tapi nggak ada jalan keluar. Terus saya juga nggak mendapatkan ketenangan dari apa, walaupun saya berdoa, mau saya puasa, di agama Kristen juga ada puasa ya, tapi puasanya kan berbeda gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa, pokoknya saya nggak dapet apa yang saya ingin cari gitu. Tapi saat ustazah itu lagi khutbah tentang kematian, terus dikasih tahu kalau kita berbuat dosa tertentu ada azabnya apa aja. Di situ saya benar-benar nggak bisa berkata-kata. Saat itu saya nangis terus ya. Saya sempat nangis karena saya merasa sangat takut. Saat itu saya berpikiran bahwa bagaimana kalau saya tiba-tiba nggak tahu usia saya besok atau lusa udah diambil sama Allah, terus apa yang udah saya perbuat dalam hidup saya, dan saya nggak tahu ini apakah saya masih bisa sempat meminta ampunan atas semua dosa salah saya. Bagaimana caranya saya memperbaiki diri saya? Baru dari situlah saya punya tekad, saya mau mempelajari agama Islam ini. Saya mau cari tahu dulu sebelum saya mau masuk agama ini, karena saya udah kecewa dengan agama lain. Jadi pikir saya dulu dengan tiba-tiba dari agama Buddha masuk ke agama Kristen itu cuma gara-gara oh ada anggota keluarga saya menjadi pendeta. Jadi pikiran saya agama itu Kristen itu baik, karena saya mengidolakan om saya itu sebagai salah satu orang tua di dalam keluarga besar saya, orang yang saya kagumi. Ternyata setelah saya masuk Kristen pun sia-sia gitu, saya nggak mendapatkan apa yang saya cari. Jadi akhirnya saat saya bertemu di Masjid Al-Azhar ini, saya pun nggak tahu kenapa gitu, kok saya di dalam masjid aja terus-terusan menangis ya. Karena saya berpikiran begini, entah kenapa setelah saya masuk ke dalam masjid ini, kenapa saya merasa begitu damai, begitu tenang. Saya nggak takut lagi suatu apapun, walaupun masalah sebegitu besar, begitu berat ujian yang sedang saya hadapi. Dan saya juga nggak punya agama apapun yang saya anut saat itu, tapi nggak tahu hati saya tenang. Bahkan setelah kejadian itu, kita sempat ya berapa kali ya diundang oleh teman-teman yang sudah mualaf. Kalau ada puasa atau ada kegiatan-kegiatan mereka, saya sempat diajak untuk mengenal agama Islam lebih baik lagi katanya, supaya saya tahu sebelum saya benar-benar syahadat. Karena kan semua teman-teman saya, mereka bilang di dalam Islam itu tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Itu harus benar-benar kitanya sendiri yang benar-benar hidayah. Jadi saya sempat sekali itu ya, terakhir kalinya saya ke Masjid Al-Azhar, saya sempat doa dalam cara saya berdoa dengan cara saya sendiri. Saya sempat bilang begini, kalau engkau adalah Allah yang benar, tunjukkanlah saya jalanmu, berilah saya hidayahmu. Nggak tahu kenapa saya ngucapin begitu di bulan Desember 2020. Akhirnya saya
Di 2021 setelah saya merasa saya udah mantep, baru saya syahadat. Jadi itu kan udah nggak tinggal dengan keluarga lagi ya. Selama saya berapa bulan sebelum saya mau masuk Islam itu memang keluarga udah mulai mengetahui ya bahwa saya itu sering nggak tahu kemana gitu. Dan setelah mereka mengetahui bahwa saya itu mau mempelajari suatu agama lain yang mereka pun tidak suka, akhirnya di dalam perjalanan itu ya udah saya pikir karena saya udah merasa hati saya mantep ya, saya pokoknya mau masuk Islam, cuma saya nggak tahu bagaimana. Terus saya sempat berpikiran, oh saya mau merantau ke Tangerang, karena dulu saya punya teman di Tangerang. Pikir saya ya udah nanti mungkin teman saya bisa mengarahkan saya kemana gitu. Terus setelah saya ke Tangerang, dari teman saya ini itu saya sama orang tua teman saya diangkat jadi sebagai anak angkat. Jadi saya punya keluarga angkat di Tangerang ini. Dari keluarga angkat saya, ayah angkat saya akhirnya yang mengenalkan saya, katanya gini, kalau kamu benar-benar udah siap mau masuk Islam, di Islam itu sampai dijelasin sama ayah angkat saya, kalau orang masuk Islam itu nggak ada kayak di agama lain bisa keluar masuk sesuka hatinya, itu dosanya besar, murtad itu besar dosanya, nanti hidup kamu bisa belasak begini-begini ya, semua apa yang bisa terjadi itu dijelasin, dijabarkan dengan serinci mungkin sama ayah angkat saya. Terus ayah angkat saya juga bilang, janganlah mau masuk Islam itu karena sesuatu alasan yang untuk main-main atau berpikiran, oh mungkin saya coba-coba aja dulu masuk Islam. Tapi setelah saya meyakinkan ke ayah angkat saya, enggak, Sarah benar-benar ingin masuk Islam. Ya udah, akhirnya saya dipertemukan dengan yang sekarang menjadi guru besar saya, diantarlah saya ke Habib. Barulah di bulan Maret 2021 saya syahadat. Jadi perasaan saya waktu saya syahadat itu campur aduk ya. Yang paling utama, saya merasa sangat bahagia sekali, karena saya merasa nggak tahu kenapa ada kayak suatu beban yang pernah saya pikul tiba-tiba hilang. Salah satunya pokoknya saya merasa waktu saya syahadat itu luar biasa bahagianya, yang saya nggak bisa jelaskan dengan kata-kata. Pokoknya ada beban yang hilang, dan saya juga pengen nangis saat itu, karena saya pikir begini, Masya Allah, saya sekarang punya Allah yang begitu besar, yang begitu berkuasa, yang begitu maha pengampun, begitu sayang sama saya, yang saya begitu banyak dosanya pun Allah mau menerima saya gitu. Sedangkan saya ngerasa mustahil gitu awalnya, karena saya kan waktu di Masjid Lao-Tse itu dulu sempat berpikiran kalau kita itu orang banyak dosanya tuh mungkin kita mau masuk agama Islam itu pun nggak diterima. Pikiran saya kan masih belum terbuka bahwa Islam itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Saya kan masih dalam proses mencari tahu Islam itu seperti apa. Jadi campur aduk lah perasaan saya waktu syahadat. Tapi yang paling utama pokoknya saat itu ya, saya merasakan benar-benar saya tuh tenang, dan saya udah nggak takut lagi. Di hari itu juga saya berpikiran kalau Allah berkehendak misalnya hari ini adalah takdir saya meninggal pun, saya udah siap. Saya udah nggak takut lagi kalau saya akan meninggal kemana. Saya udah tahu apa yang akan terjadi semuanya. Karena bagi saya Islam itu begitu indahnya, begitu sempurnanya, bahwa semua ada aturannya, ada jalannya. Saya nggak usah ketakutan lagi bahwa oh saya nanti bagaimana atau akan kemana. Ada rasa ketenangan, kebahagiaan, dan ya jadi inget aja gitu, punya dosa begitu banyak tapi Allah begitu baik kepada saya gitu. Kalau menurut saya Islam itu justru begitu sempurna. Saya malah bahagia kita itu bisa sholat 5 waktu. Jadi di saat kita kadang-kadang namanya kita manusia ya, kan terutama perempuan ya, perempuan itu lebih pakai perasaan ya. Perasaannya itu dan pikirannya itu kadangkala itu diganggu oleh godaan syaiton ya, bahwa dia itu kadang berpikir overthinkingnya tuh banyak ya.
Negatif thinking sering kali terjadi, apalagi dengan keadaan kondisi kehidupan yang kadang-kadang nggak menyesuaikan dengan keinginan kita. Manusia kan banyak keinginannya. Jadi semenjak saya hijrah, saya merasa lebih tentram karena setiap ada masalah bisa tinggal wudhu, setelah kita berwudhu bisa zikir, setelah zikir kalau udah waktunya sholat kita bisa sholat. Bahkan sholat 5 waktu itu kalau menurut saya, mungkin saya dari agama lain kali ya, jadi saya malah sangat antusias ya. Bahkan di awal-awal itu kadang-kadang saya itu nggak usah pasang alarm lagi, saya jam 4 juga udah bangun, kadang-kadang jam 3 subuh juga udah bangun, karena saya menunggu, karena saya mempelajari bahwa katanya kalau qobliyah subuh itu sangat diutamakan. Bahkan begitu indahnya gitu, seolah-olah kita itu sedang berbicara langsung sama Allah di depan kita itu bahwa oh, apapun yang kamu inginkan Allah pasti akan menggenapi di saatnya Allah sudah waktunya gitu. Dan ajaib bener, Allah tuh bener-bener ajaib menurut saya. Karena begini ya, di awal perjalanan setiap kali saya meminta sesuatu hal, kadang saya nggak sengaja gitu ya, di sholat subuh itu suka ngomong gitu. Saya tuh kayak, karena gini, saya kan masih proses belajar sholat ya. Kadang-kadang kata-kata saya di dalam sholat itu masih kadang-kadang harus melihat catatan saya. Dan kadang-kala suka ada kata-kata yang saya lupa untuk kata-kata yang harus dibaca wajib di dalam sholat itu ya. Jadi kadang-kadang dulu itu saya nggak tahu baca iftitah itu nggak tahu. Saya kan masih pakai bahasa Indonesia. Dan saya seringkali di dalam iftitah itu mungkin kalau menurut saya sih salah ucap ya, karena salah ucapnya begini. Setelah saya mengucapkan Maha Suci, Maha Besar Allah, Maha Sempurna Allah dari sepanjang pagi hingga petang, saya suka kadang-kadang tanpa saya sadari saya suka ngucap gitu, ya Allah aku tuh lagi butuh ini, butuh itu. Saya tuh udah keburu doanya tuh di depan. Jadi belum sholat pun udah di depan, di iftitah itu udah doa. Tapi Masya Allah, saya mah kagum sekali dengan kebesaran Allah. Kadangkala ya, belum ada sehari ya, apa yang saya minta itu terwujud gitu. Kadang saya suka takut juga jadinya. Begitu besarnya kebaikan Allah kepada saya, apa yang sudah saya perbuat untuk menebus dosa saya juga belum ada gitu. Sedangkan Allah begitu baik, begitu sayangnya sama saya, sehingga tanpa saya sadari kadang-kadang saya udah keburu minta. Mungkin saya nggak tahu diri saya, kadang saya suka merasa apakah saya pantas meminta ini semua kepada Allah. Tapi banyak sekali saudara seiman semua, kalau saya tanya selalu bilang nggak apa-apa, memang Allah itu maha besar. Jadi apa yang kita mau minta di dalam sujud kita minta, Allah pasti kasih. Kalau memang Allah rasa itu baik untuk kita, karena Allah tahu, Allah lebih tahu katanya. Janganlah pakai skenario hidup kita, biarlah skenario Allah yang berjalan di dalam hidup kamu katanya. Jadi saya kadang-kadang ngerasa saya malah terbalik ya, suka berpikiran orang-orang yang terlahir muslim itu sangat beruntung karena bisa lahir di dalam keluarga yang semuanya muslim. Bahkan saya suka sedih kalau lihat ada orang muslim, dia terlahir muslim, tapi dia nggak melaksanakan apa yang sebetulnya adalah kewajiban kita sebagai umat muslim. Dan itu sebagai teguran juga untuk saya muhasabah diri ya, karena saya juga kadang pikir, oh iya kita kan belum sempurna juga, semua manusia tempatnya hilaf dan salah. Jadi saya pikir siapa saya ya menilai orang lain begitu. Dan itu pun diajarkan di dalam agama Islam. Yang saya sangat takjub adalah apapun yang kita sebetulnya nggak baik, itu semua ada. Islam itu ada semuanya deh. Mau dari yang baik itu apa, mau yang dilarang itu apa, segala aturannya ada. Sebegitu sempurnanya, sebegitu mudahnya. Hanya manusia aja yang kadang-kadang terlalu banyak alasan dan mempersulit dirinya sendiri untuk menjalani apa yang sebetulnya adalah keyakinan kita gitu. Keyakinan yang begitu dibuatnya begitu sempurna gitu. Kenapa dipersulit sendiri gitu? Bahkan saya bersyukur banget ya. Masya Allah banget, pokoknya saya bisa puasa tahun kemarin ya. Itu pertama kali saya puasa Ramadan, walaupun jujur saya masih banyak bolong-bolongnya. Tapi saya suka nangis ya pada saat kita
pergi taraweh. Karena apa? Karena di saat taraweh itu mungkin itu benar-benar tersentuh kolbu ya, bahwa dosa kita itu begitu banyaknya ya. Tapi nggak tahu kenapa manusia itu seolah-olah cuma di bulan Ramadan aja gitu bertobat. Padahal kita tuh sebetulnya diberikan Allah begitu banyaknya waktu, tapi kita sering lalai. Meninggalkan sholat juga ada azabnya kan. Bahkan saya suka takut kenapa meninggalkan, terutama sholat subuh, sholat asar ya. Itu kalau saya baca itu saya suka takut sekali itu. Kadang-kadang suka mikir gitu ya. Ya Allah, Allah sudah begitu baiknya sebetulnya mengampuni semua dosa kita. Bahkan Allah memberikan lebih dari apa yang kita butuhkan. Kadang-kadang kita nggak tahu dari mana ya. Semenjak saya masuk Islam itu saya suka kadang heran. Saya baru masuk Islam sebentar pikir saya. Tapi Allah bisa pakai tangan siapa aja menolong saya. Yang padahal kita juga saudara bukan, sedarah enggak. Tapi mereka itu dengan tanpa pamrih, dengan begitu tulusnya menolong kita gitu. Jadi Islam itu benar-benar membuat saya begitu takjub lah dengan begitu banyak kebaikannya. Saya merasakan persaudaraan yang begitu erat. Bahkan orang-orang yang tadinya kita nggak kenal pun akhirnya menjadi saudara seiman. Itu benar-benar kerasa banget gitu. Bukan kayak seperti saya di agama lain ya. Mohon maaf aja, saya di agama lain belum pernah merasakan bahwa saya betul-betul diterima di lingkungan itu gitu. Saya merasakan banget gitu di dalam Islam itu bahwa persaudaraan itu tidak memandang kamu dari suku apa, dari ras apa. Bahkan dia tidak peduli masa lalu kamu seperti apa. Belum pernah saya berteman di dalam agama Islam selama ini, selama saya hijrah, nggak ada satu orang pun yang menanyakan dulu masa lalu saya seperti apa. Mereka hanya melihat saya, apa saya sekarang ini, dan bagaimana saya mau menjadi lebih baik. Itu aja yang mereka lihat. Dan mereka banyak sekali memberikan nasihat kepada saya. Kenapa kalau udah masuk Islam itu katanya seorang mualaf itu sungguh beruntung, karena kita itu katanya bersih lagi. Sedangkan saya kadang-kadang tanpa mereka sadari sering menangis. Setiap saya sholat saya sering menangis. Kenapa? Karena saya merasa begitu berdosanya kepada Allah dengan dosa-dosa yang telah saya buat dulu. Ya kagum aja gitu dengan orang-orang Islam yang terlahir Islam, tapi dengan begitu banyak kesederhanaannya. Dan juga terkadang yang menolong saya itu bukan dari golongan yang mampu ya. Yang kadang saya juga melihat sendiri bahwa kehidupannya juga biasa-biasa aja, sederhana, tapi nggak ada pamrihnya untuk menolong saya gitu. Bahkan keluarga angkat saya aja bukan orang yang punya, tapi mereka menerima saya selayaknya saya seperti anak kandung sendiri. Bahkan mereka yang memberikan saya banyak hal gitu, segala kebaikan. Karena saya ngerasa gimana ya, kayak menemukan apa yang saya cari gitu. Itulah yang kadang-kadang saya suka nangis, bahwa kok saya di keluarga saya nggak pernah merasakan ini gitu. Bahkan ibu angkat saya pernah negur saya waktu saya cerita, katanya nggak baik kita berpikiran begitu. Masya Allah, saya bilang, orang udah segitu baiknya masih bisa bilang sama saya, katanya masih bisa mengingatkan gitu sama saya bahwa oh kita nggak boleh berpikiran keluarga kita itu nggak baik. Walaupun mereka bukan seagama dengan kita, tapi kalaupun mereka menghina kita, mencaci maki kita, bahkan menuduh kita yang nggak baik, terima aja. Di Islam itu kita harus mengampuni, memaafkan terus-menerus katanya. Terus juga ibu angkat saya mengajarkan saya bagaimana menjadi orang yang lebih sabar. Jadi Islam itu indah banget, karena kita itu tadinya orang gak sabaran ya, banyak egonya, temperamental. Tapi setelah hijrah, karena kita sudah mengetahui apa yang kita gak boleh lakukan kepada orang sekitar kita, akhirnya kita pun belajar bagaimana kita itu benar-benar jangan hanya memakai hijab untuk penampilan, tapi bagaimana menghijabkan diri kita juga. Jadi saya sempat berpikiran dulu, repot banget ya orang Islam harus berpakaian begini begitu. Tapi ternyata setelah saya sendiri hijrah,
saya merasa sangat terlindungi. Allah itu begitu baik kepada perempuan. Allah begitu mementingkan bagaimana perempuan itu. Di dalam Islam itu nggak ada gitu yang membuat kita setelah kita hijrah itu, oh aku sekarang berpakaian begini, oh aku takut kemana-kemana. Justru ini menjadi suatu kebanggaan buat kita, karena kita itu dilindungi. Allah itu begitu sayang sama kita sebagai perempuan, bahwa kita itu diberikan kelebihan gitu. Jadi saya awalnya sempat cuman pakai jilbab segi 4 ya. Terus lama-lama dalam 1-2 bulan kemudian saya berpikiran, oh saya mau berhijab full, saya mau syari, karena saya merasa lebih terlindungi dan saya merasa sangat nyaman. Dulu memang waktu saya belum Islam, mungkin saya berpikiran, oh Islam mah kayaknya begini. Selalu semua yang ditanamkan secara negatif oleh keluarga itu yang tertempel gitu ya. Karena hampir semua orang Tionghoa itu berpikiran itu negatif memang. Yang dilihat itu overthinkingnya yang nggak masuk akal. Kalau dipakai nalar tuh nggak jalan sebenarnya. Dan mereka tidak mengetahui apa yang mereka ucapkan. Jadi kadang ibu angkat saya suka bilang, katanya kita itu jangan menilai seseorang itu dari luarnya. Janganlah selalu menilai orang itu dari penampilannya. Belum tahu, kita itu nggak boleh menilai seseorang seperti itu, karena Allah tidak pernah mengajarkan kita begitu. Semua orang itu baik di mata Allah, tidak ada yang tidak baik. Jadi kita pun nggak boleh menilai seseorang tidak baik. Saya sih sementara waktu belum punya pekerjaan, kadang-kadang bantu temen. Sebelumnya saya sempat melakukan les privat bimbel, karena saya suka anak-anak, terus saya juga suka mengajar, terus saya bisa bahasa Inggris. Jadi saya pikir ya udah, daripada saya juga kemampuan saya tidak bermanfaat untuk yang lain, lebih baik saya manfaatin supaya ada artinya gitu hidup saya. Jadi terkadang saya terima les privat. Kalau nggak les privat, ya ada yang mau les bahasa Inggris, ya udah saya ajarin bahasa Inggris. Jadi sementara waktu ini sih saya masih mencari pekerjaan. Udah sempat beberapa kali melamar pekerjaan, cuman mungkin memang belum ketemu yang pas ya. Karena rata-rata pekerjaan yang saya cari ternyata mereka maunya yang tidak berhijab. Sedangkan saya sudah membuat satu tekad semenjak saya hijrah, pokoknya saya nggak bakalan pernah lagi buka hijab selain memang ya kan memang kita diwajibkan berhijab ya sebagai wanita ya. Jadi ya menurut saya sih kalau ada pekerjaan, pokoknya cari pekerjaan apa aja, nggak apa-apa yang halal, asal nggak usah buka hijab, itu aja. Terus pernah juga dapat tawaran pekerjaan, tapi saya lihat nggak bisa sholat ya tempatnya. Jadi saya sempat bingung gitu. Pokoknya yang saya ingin utamakan dalam hidup itu sekarang di dalam usia saya itu ya ibadah. Saya benar-benar pengen hidup bener. Mungkin saya masih jauh lah, karena gelasnya masih kosong banget ya. Belajar agama pun masih bertahap ya. Baca Al-Quran juga masih sangat terbata-bata ya. Saya sih belum bisa ya kalau baca Al-Quran yang nggak ada Latinnya, belum bisa ya. Mungkin karena faktor umur juga ya, kalau menurut saya gitu. Cuman ya nggak tahu ya, banyak orang bilang nggak ada yang mustahil katanya. Coba aja minta, sholat aja, sholat hajat minta. Cuman belum dapet gitu ya, belum kena gitu. Mungkin belum waktunya, kan kita kan nggak pernah tahu, ketentuan Allah kan yang paling baik. Jadi kita cuma bisa ikhlas aja dan ikhtiar aja terus. Cuman saya terus terang, semakin saya baca Al-Quran, nggak tahu kenapa ya, pokoknya saya mah ngerasa diri itu kayaknya udahlah, saya udah nggak pentingin duniawi itu mau bagaimana, makanya udah nggak pernah, udah jarang lah melihat berita-berita mau dunia mau kayak gimana keadaannya. Udah berserah diri lah istilahnya, udah nggak tahu ya, mau keadaan kayak gimana ya disyukuri aja, karena
satu lagi dalam Islam itu yang saya salut banget ya, yaitu manusia itu harus banyak bersyukur ya. Apapun kondisi kita, memang benar sih, setiap kita semakin dikasih ujian sama Allah itu kita bersyukur. Memang nggak ada ujian yang nggak bisa kita lewatin. Segala sesuatu ujian yang diberikan sama Allah itu kan nggak ada melebihi dari batas kemampuan kita. Semua itu udah dikasih porsinya masing-masing, dan bener-bener nikmat gitu. Masuk Islam itu dikasih ujian apapun udah nggak kayak orang stres gimana ya. Kalau dulu jujur saya pernah ada niat bunuh diri, itu saya masih di persimpangan antara Buddha dan Kristen. Itu saya sempat berpikiran mungkin lebih baik aku mengakhiri hidup aku aja. Cuman karena pernah dengar ada orang bilang kalau kita bunuh diri itu kita nggak bakal masuk neraka, nggak bakal masuk surga. Kita itu terus aja terbolak-balik gitu, nggak tahu di mana, di tengah-tengah. Di tengah-tengah itu di mana, pikir saya. Dan itu sangat menakutkan sebenarnya. Kalau kita dalam keadaan sadar, berpikir jernih, sempat berpikiran lagi bahwa ya kalau kita bunuh diri memang selesai. Mungkin selesai di sini, di dunia, tapi nggak tahu nanti kita kemana. Cuma waktu itu karena memang nggak punya panutan agama, semakin galau aja gitu ya, bingung gitu. Tapi setelah mempelajari agama Islam, terus mau masuk Islam itu bener-bener saya mempelajari tentang kematian, terus mempelajari dulu sebelum masuk Islam itu kalau kita orang berdosa itu seperti apa itu rasanya, kalau buat dosa itu di dalam agama Islam itu apa. Karena di Islam itu ternyata semua dosa apapun ada azabnya, dan apa yang kita perbuat itu dihizab sama Allah itu bener-bener gitu, bukan cuman ucapan doang gitu. Bahkan apa yang kita ucapkan untuk orang lain pun itu dianggap doa gitu ya. Jadi kadang-kadang suka berpikiran kalau dikilas balik ya gitu, saya sih udah nggak mencari apa-apa dalam hidup ini, pengen cari ketenangan aja, pengen bisa ibadah total. Jadi kalau ada kesempatan dapat pekerjaan yang benar-benar halal, terus saya masih bisa untuk meluangkan waktu saya untuk Allah lebih banyak lagi, ya alhamdulillah. Saya sih memang lagi cari yang begitu. Mungkin memang kayaknya nggak tahu ada enggaknya pekerjaan seperti itu saat sekarang gitu ya. Cuman kalau ditanya pengen apa gitu ke depannya, ya sebetulnya cuman satu ya. Semenjak saya hijrah syahadat itu, malamnya saya udah syahadat itu cuman satu sebetulnya keinginan saya. Insya Allah kalau saya masih ada umur dan dikasih rezeki, saya pengen bangun masjid. Itu aja sih. Saya pengen bangun masjidnya buat siapa? Buat perempuan-perempuan yang diusir sama keluarganya, yang dibuang, diasingkan, yang nggak tahu mesti kemana dia pergi. Saya pengen gitu bisa menjadi seperti inspirasi saya. Saya pernah kenal orang sewaktu saya perjalanan sebelum saya masuk Islam. Saya pernah kenal satu ibu mualaf, Ibu Haja Vera Pangka. Itu ibu dari para mualaf yang begitu baik sekali menurut saya ya. Karena beliau itu, saya benar-benar mengidolakan beliau ya waktu itu ya, sebelum saya masuk Islam. Beliau itu bisa, istilahnya gini, saya merasa saya nggak punya ibu, tapi ibu saya sering sibuk dan nggak ada waktu untuk saya. Sedangkan saya bertemu seorang almarhumah Ibu Haja Vera Pangka ini menginspirasikan saya bahwa dia ibu dari 3 orang anak, tapi dia masih punya waktu untuk para mualaf perempuan yang datang ke rumahnya untuk menolong, bukan cuma mendengarkan curhatannya, tapi dia betul-betul dengan ikhlas menolong. Padahal dia juga bukan orang punya ya, kalau menurut saya ya. Saat itu saya melihat dia bukan orang punya, dan dia dengan begitu dengan begitu tulus lah ya, saya lihat ya, dengan ketulusannya itu betul-betul menggugah hati saya untuk mengenal Islam lebih lanjut. Itu betul-betul dia juga yang bener-bener menyentuh hati saya banget saat itu, karena saya melihat sendiri berkali-kali bahwa dia itu nolong orang yang bukan umat Islam. Bahkan saat itu saya juga bukan umat Islam, dan dia sering kasih tahu saya, katanya kalau Sarah ada masalah apa-apa atau ada perlu apa-apa, bahkan saya nggak pernah minta pun
sering dia kasih saya barang atau kasih saya sesuatu yang bermanfaat gitu buat saya. Itu bukan kasih barang yang dalam bentuk mahal atau bagaimana, tapi sesuatu barang yang kadang-kadang dia pernah kasih saya tasbih. Cuma saya nggak ngerti untuk apa tasbih ini, karena dia pikir gini, kamu kalau galau pegang tasbih ini, baca aja gini katanya, Allah 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 katanya. Kan belum Islam katanya, tapi nggak apa-apa, baca aja Allah 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 ini 33 kali katanya. Cuma saya waktu itu berpikiran, oh ini saya nggak bermanfaat buat saya. Jadi di jalan saya kasih ke orang lain gitu. Padahal waktu sebelum beliau meninggal, saya pernah bertemu lagi sebelum beliau meninggal. Beliau pernah ngomong sama saya, jangan terlalu mengeraskan hati katanya. Sebab dari pembicaraan saya dengan dia yang sering bertanya tentang agama Islam, menurut beliau saya tuh udah ada panggilan, cuma sayanya aja bersikeras terus. Ada pertentangan di dalam diri saya, ingin menolak bahwa oh saya tuh sebetulnya harusnya masuk ke sini, tapi saya nggak mau gitu. Saya aja sendiri yang bertentangan sendiri, berdebat dengan diri saya sendiri. Dan saya sangat menyesal waktu tahu beliau meninggal. Saat beliau wafat, saya tuh belum Islam ya. Jadi orang lain kan ikut ya di acara melayat gitu. Sedangkan saya sempat berpikiran saya nggak layak untuk melayat dia. Bahkan anaknya pernah nanya sama saya, kenapa nggak datang saat dia meninggal. Saya bilang saya doa dari jauh aja, kan saya bukan orang Islam. Sebetulnya kata mereka nggak usah berpikiran terlalu banyak overthinking lah agama lain itu istilahnya katanya. Tapi ya nggak apa-apa lah, mereka juga memaklumi karena pikir ya udah memang dia masih keras hatinya. Jadi saya sempat berteman dengan orang keluarga Piti itu di Jakarta Timur itu rutin ya, beberapa bulan ya. Itu banyaklah manfaat dan ilmu agama sebetulnya yang sudah saya dapat ya saat itu ya. Cuman ya begitu, sayanya masih bimbang dan ragu saat itu. Karena saya suka berpikirannya begini dulu. Kalau orang non muslim itu kadang-kadang suka berpikiran gini, gue takut deh keluar dari rumah. Gue takut nanti gue nggak diaku sama keluarga gue gimana. Gue takut begini, gue takut begitu. Akhirnya ya semua itu bermain di pikiran kita. Ya udah, nggak ada bisa maju, jalan di tempat aja terus gitu. Jadi saya rasa cukup sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya untuk mendengarkan kesaksian saya. Perjalanan saya dari agama lain hijrah ke Islam, dan apabila ada salah kata saya mohon maaf, mungkin secara sengaja atau tidak sengaja menyinggung perasaan atau tidak kurang berkenan lah bagi sebagian orang ya. Ya, terima kasih.